Halo guys, balik lagi di channel gue, Rob Carly. Kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang unik nih. Sesuatu yang mungkin belum banyak kalian tahu, yaitu tentang Pulau Dewata, Bali. Siapa sih yang nggak kenal Bali? Pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang mendunia. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih sejarah terbentuknya provinsi ini? Nah, daripada penasaran, gue udah siapin 7 fakta unik di balik sejarah terbentuknya Provinsi Bali yang pastinya bakal bikin kalian kaget. So, siapin diri kalian guys. Karena video kali ini bakal penuh dengan informasi-informasi yang gokil abis. Oke guys, coba bayangin, Bali yang kita kenal sekarang ini, dulunya pernah jadi satu bagian dengan Nusa Tenggara. Yap, lo nggak salah dengar. Setelah Indonesia merdeka, ternyata pembentukan wilayah administratif masih terus disempurnakan. Nah, pada masa-masa awal kemerdekaan, tepatnya tahun 1945 sampai 1950, Bali masuk dalam Provinsi Sunda Kecil, guys. Provinsi ini meliputi Bali dan Nusa Tenggara. Bayangin aja, luas banget kan? Tapi pada tahun 1950, Provinsi Sunda Kecil ini diubah menjadi 3, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, Bali sendiri resmi menjadi provinsi pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Undang-undang ini guys, jadi tonggak sejarah penting bagi Bali, karena secara hukum, Bali diakui sebagai entitas administratif yang setara dengan provinsi lain di Indonesia. Penetapan Bali sebagai provinsi ini tentu bukan tanpa alasan guys. Faktor historis, budaya, dan edukasi masyarakat Bali jadi pertimbangan utama. Perjuangan Bali untuk menjadi provinsi tentu nggak lepas dari peran para tokoh lokal guys. Mereka ini berjuang mati-matian untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Bali pantas untuk berdiri sendiri sebagai provinsi. Salah satunya adalah I Gusti Ketut Puja, seorang tokoh yang gigih memperjuangkan otonomi Bali. Selain itu, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ikut andil guys. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan Bali yang namanya mungkin nggak tercatat dalam buku sejarah, tapi jasanya akan selalu dikenang. Guys, Bali itu ternyata pernah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status administratif loh, sebelum akhirnya resmi menjadi provinsi. Pada masa kolonial Belanda, Bali dibagi menjadi 8 kerajaan kecil guys. Bayangin, 8 kerajaan. Setelah Indonesia merdeka, Bali sempat menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil, lalu berubah lagi menjadi Provinsi Bali, dan akhirnya menjadi Provinsi Bali yang kita kenal sekarang. Seru ya, perjalanan sejarah Bali ini? Guys, tahu nggak sih, sebelum Indonesia merdeka, ternyata Belanda itu menerapkan strategi Divide et Impera di Bali loh. Mereka sengaja memecah belah Bali menjadi 8 kerajaan kecil. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk melemahkan Bali. Strategi Belanda ini memang bikin Bali terpecah-pecah guys. Tapi uniknya, justru dari sinilah muncul keberagaman budaya di Bali yang kita kenal sekarang. Setiap kerajaan punya ciri khas dan keunikannya masing-masing. Lambang Provinsi Bali itu bukan sembarang lambang guys. Di dalamnya terkandung makna filosofis yang sangat dalam. Lambang ini berbentuk bunga teratai yang sedang mekar, dengan semboyan Bali Dwipa Jaya. Bunga teratai sendiri melambangkan kesucian dan keabadian. Sementara semboyan Bali Dwipa Jaya berarti Pulau Bali yang jaya. Jadi lambang ini menggambarkan harapan agar Bali selalu jaya dan sejahtera. Nah guys, sejak awal berdiri sebagai provinsi, Bali terus mengalami perkembangan loh. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah kabupaten dan kota. Awalnya, Bali hanya memiliki 1 kabupaten dan 1 kota. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, saat ini Bali telah memiliki 8 kabupaten dan 1 kota. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Bali terus berbenah dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itu dia guys, 7 fakta unik di balik sejarah terbentuknya Provinsi Bali. Gimana? Keren dan gokil banget kan? Gue yakin, masih banyak lagi fakta-fakta menarik lainnya tentang Bali yang belum terungkap. So, kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe channel Rob Carly,
dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.